Dua gambar di atas adalah dari metode mata bor tangan. Yang gambar ketiga ini adalah metode bor putar, dan yang terakhir adalah metode bor tumbuh. Bor tangan. Apa saja metode bor tangan? Bor tangan itu adalah bor yang masih menggunakan tangan atau menggunakan mesin. Jadi maksudnya metode bor tangan itu mesin manual tanpa bantuan mesin. Itu adalah contoh dari bor Augrengli. Lalu ada berapa alat untuk metode ini? Alat untuk metode bor tangan ada dua alat. Yang pertama adalah pemboran spiral, dan yang kedua pemboran bangka. Apa pemboran spiral? Pemboran spiral itu adalah metode bor tangan yang menggunakan mata bornya itu mata boran spiral. Yang pemboran spiral ini hanya digunakan untuk metode eksplorasi yang dangkal. Jadi hanya untuk mencapai kedalaman sekitar 30 sampai 50 meter. Ini adalah contoh gambar dari pemboran spiral. Biasanya orang-orang melakukan pemboran spiral ini hanya untuk mengambil residual deposit seperti bauksit dan lain-lainnya. Lalu untuk pemboran bangka. Pemboran bangka kenapa dinamakan bangka? Karena pemboran bangka ini ditemukan di Indonesia di kota Bangka pada tahun 1857. Pemboran bangka ini adalah bor yang terdiri dari 3 jenis. Sepertinya ada tabung. Nah, ini adalah contoh gambar pemboran bangka. Bor bangka ini bisa mencapai 50 sampai 200 meter. Seperti yang ada di gambar, metode pemboran bangka ini dalam tabung ini ada bor. Bornya itu seperti bor tumbuk. Jadi saat bor tumbuk membuat lubang di tanah, tabung yang melapisinya ini berfungsi untuk menahan cairan-cairan yang berada di tanah untuk masuk ke pemboran yang ada di dalam bor itu agar tidak merusak pengerjaan pemboran. Lalu pemboran mesin putar akan disampaikan oleh saudara saya di bawah. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemboran mesin putar. Pemboran mesin putar ada berbagai macam, suatu bagian driller itu yang terbagi yang bisa ditaruh di punggung atau backside, atau juga yang bisa harus dipretel dulu dan ataupun harus dibawa ke truk. Nah, pemboran mesin putar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bor mesin ringan. Bor mesin ringan atau kita bisa bilang portable drilling bit. Portable mesin ringan ini, bor mesin ringan ini kita bisa membawa driller kita di punggung, dan itu untuk suatu bagian bumi yang dangkal sekitar 30-40 meter. Bor mesin ringan ini berfungsi untuk bagian-bagian yang sulit tapi yang dangkal. Bagian kedua, bor mesin inti atau diamond drilling bit. Diamond drilling bit ini sesuatu bor yang terbuat dari intan atau diamond yang berfungsi untuk bagian-bagian yang keras. Contohnya kayak seperti batu sedimen yang tertutup oleh batu beku. Maka dari itu bor mesin inti ini bisa mengebor dari 200 meter sampai 1000 meter. Lalu yang ketiga ada bor mesin rotari. Bor mesin rotari ini atau rotate drilling bit memiliki arti yang sama dengan namanya, rotari atau perputaran. Perputaran bor mesin rotari ini secara cepat dan vertikal ke bawah. Jadi secara langsung akan menghancurkan bagian bawah secara baik dan sangat bagus untuk hasilnya. Bor mesin rotari ini bekerja dari 2000 meter sampai 5000 meter. Bor mesin rotari ini biasanya dipakai oleh suatu perusahaan minyak yang sudah besar. Lalu yang keempat ada bor mesin
mesin alir balik ini bekerja secara bolak-balik atau yang bisa kita lihat namanya alir balik, yaitu satu aliran air dari kilang minyak, dari kilang air akan membasahi suatu pipa untuk minyak, lalu arus balik ke atasnya lumpur yang dari bawah ke atas, dan itu bekerja secara bolak-balik. Nah, itu yang disebut bor mesin alir balik. Nah, biasanya bor mesin alir balik ini bekerja di ketinggian yang sangat sedang. Maksudnya yang sedang, dari 500 meter sampai 2000 meter. Inti bor terbagi berbagai macam. Inti bor ini juga salah satu cara bagaimana kita bisa menentukan suatu batuan yang akan dihancurkan. Ada yang pertama namanya drilling bit. Drill bit itu untuk batuan yang lunak. Jadi lapisannya itu seperti pisau-pisau tajam dan itu berfungsi untuk batuan lemah. Yang kedua ada roller drilling bit, itu untuk batuan sedang dan menuju yang agak keras. Itu berfungsi untuk menghancurkan batuan-batuan sedimen yang agak mengeras. Lalu yang ketiga ada diamond drilling bit, itu yang terbuat dari tan, untuk yang bergerigi, dan itu berfungsi untuk menghancurkan batuan-batuan keras. Apa saja sih keunggulan dan kekurangan dari inti bor? Keunggulannya sudah pasti, kita bisa menganalisis dulu apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan minyak bumi, gas, dan lain-lainnya. Kekurangannya pasti yang pertama biaya. Biayanya itu pastinya cukup mahal. Dan yang kedua adalah waktu. Waktu itu karena kita harus meneliti dulu bagaimana kita menentukan batuan itu baru kita hancurkan. Selanjutnya pemboran mesin tumbuk akan dijelaskan oleh saudara kakak. Saya akan menjelaskan pemboran mesin tumbuk. Ya. Apa itu pemboran mesin tumbuk? Pemboran mesin tumbuk adalah pemboran dengan menggunakan mesin untuk menumbuk aliran tanah ke bawah dan mengambil sampel yang ada untuk ditarik keluar. Pemboran ini adalah jenis pemboran yang sering digunakan dan yang tertua yang ada sekarang. Ada beberapa jenis pemboran mesin tumbuk. Yang pertama adalah kabel rig, yang kedua wagon drill, ketiga downhole hammer drill, dan yang terakhir adalah hammer drill with drive sampler. Kabel rig adalah jenis pemboran tumbuk yang sangat sering digunakan di dunia perminyakan atau migas. Ini adalah contoh kabel rig. Di sini terdapat dua menara yang menampung untuk mata bor. Jadi mata bor ini ditancapkan ke dalam dan ditarik oleh kabel kawat menggunakan mesin ini, sehingga sampelnya dapat diambil. Ini adalah jenis pemboran tertua yang ada di dunia saat ini dan masih sering digunakan sampai sekarang. Yang kedua adalah wagon drill. Wagon drill ini bisa kita gunakan di lokasi offshore maupun onshore. Yang terdapat gambar sekarang ini ada jenis pemboran untuk onshore, di mana kedalamannya hanya bisa mencapai 30 sampai 60 meter saja. Dan pemboran ini sudah jarang dilakukan karena hasil datanya yang kurang bagus dan tidak memungkinkan untuk melakukan eksplorasi. Yang ketiga adalah downhole hammer drilling. Ini masih sering digunakan karena mempunyai hasil data yang lebih baik daripada rod sebelumnya. Penembusan datanya bisa ditembus dari kedalaman 30 sampai 1000 meter. Untuk satu pengeboran ini adalah salah satu jenis pengeboran yang terdalam. Jadi ini masih sering digunakan di perusahaan-perusahaan minyak untuk mencari eksplorasi dalam jumlah yang
Di sini terdapat penyangga untuk menancapkan mata bor ke dalam, sehingga menumbuk ke tanah dan mendapatkan data yang ingin diperlukan. Selanjutnya, hammer drilling with drive sampler. Pemboran tumbuk ini sangat sering kita lihat di jalan-jalan raya. Ini adalah untuk menancapkan lampu-lampu jalan yang terdapat di jalan raya maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ini disambungkan ke truk dan ini mata bornya untuk menancapkan lampu jalan atau rambu-rambu lalu lintas sehingga bisa berdiri tegak seperti yang bisa Anda lihat di jalan-jalan raya sekarang. Ya, sekian diskusi dari kami. Apakah saudara ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan maju ke depan. Nama saya Husain. Saya ingin bertanya kepada saudara sebelumnya, apa bedanya mesin bor rotari dengan mesin bor inti? Terima kasih untuk saudara Husain. Sementara kami akan langsung menjawabnya. Ya, akan dijawab oleh saudara Nifal. Pada saudara Nifal, kami persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Husain. Apa perbedaan mesin bor inti dan mesin bor rotari? Mesin bor inti itu yang pertama dari lapisannya. Kalau rotari hanya mesin biasa yang bekerja berputar, sedangkan mesin bor rotari inti dia hanya berputar satu poros saja, dan mesin bor inti itu terbuat dari diamond, sedangkan mesin bor rotari hanya terbuat dari besi baja. Yang kedua, mesin bor rotari bekerja vertikal ke bawah, sedangkan mesin bor inti itu bekerja ke sebagian arah, ke arah kiri, kanan, dan juga ke bawah. Ya, terima kasih. Nah, ya, sekian dari presentasi yang kami bawakan tadi dengan judul metode pengobatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.